Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Masyaallah. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali mempelajari pembahasan yang paling penting dalam agama kita, yaitu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang haramnya seorang muslim untuk menyembelih hewan tertentu yang dipersembahkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini masih pada pembahasan yang sama namun di bab yang ke-11 atau di 12 sebagian tulisan, yaitu babun la yuzbahu lillah bimakadin yuzbah fihi li ghairillah, yaitu dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita pahami bahwasanya dalam Islam yang dilarang oleh Allah pertama adalah menyembelih hewan yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, menyembelih hewan yang halal namun ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilarang dalam Islam. Yang ketiga, menyembelih hewan untuk Allah dan hewan itu halal namun di tempat-tempat terjadinya kesyirikan, maka juga tidak boleh. Jadi hewannya halal, disembelih untuk Allah, bukan untuk kesyirikan. Tapi di tempat yang biasa orang melakukan kesyirikan di tempat itu, maka hukumnya juga haram dalam syariat. Disebutkan oleh penulis kitab dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108. Ini dalil yang disebutkan pertama kali 107 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabli wa la yahlifunna in aradana illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan di antara tanda-tanda orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin. Jadi ada beberapa sifatnya orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kisahnya Abu Amir. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang kaya, tapi munafik semua. Mereka bangun sebuah masjid, tapi tujuan dibangunnya masjid itu untuk memecah belah kaum muslimin. Dibangunnya masjid itu untuk menghindarkan manusia dari sholat di Masjid Nabawi di masa itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diundang untuk meresmikan masjid itu. Namun Allah turunkan ayat agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh, bahkan diperintahkan untuk menghancurkan masjid itu. Namanya Masjid Dirar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahlifunna in aradana illa al-husna." Mereka bahkan sampai bersumpah kepada Allah, kami membangunnya untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tetapi sesungguhnya Allah telah mengetahui mereka orang-orang yang berdusta. La taqum fihi abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah di hari pertama-pertama itu lebih berhak, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penafsiran Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu.
Di dalamnya ada orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul muttahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Disebutkan juga dalam kitab atau dalam hadis Dhahak bin Thabit bin Dhahak radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nadhara rajulun an yathbahu iblan bibuwanah." Ada seorang laki-laki yang bernazar akan menyembelih onta di daerah Buwanah, di sebuah tempat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bernazar, saya akan menyembelih onta. Fasa'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqal, maka dia pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau disebutkan Nabi bertanya kepada dia. Nabi bertanya kepada dia. Pertanyaan Nabi kepada laki-laki ini, hal kana fiha wathanun min awthanin al-jahiliyah yu'bad. Apakah dulu di tempat itu ada berhala-berhala yang disembah, tempat-tempat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata laki-laki ini, la, tidak ada ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Apakah di tempat itu dulu pernah dirayakan pesta-pesta, perayaan-perayaan mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki ini, aufi binadrik, maka tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafata linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku bin Adam. Laksanakanlah nazarmu itu, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Dari dua dalil ini, teman-teman sekalian, yang pertama tadi tentang masjid, ya, tentang masjid, menunjukkan bahwasanya tempat dalam Islam itu ada hukum sendirinya, ada hukum sendiri. Sekalipun itu masjid, kalau dibangun tujuannya untuk maksiat, untuk memecah belah kaum muslimin, maka tidak boleh. Maka apapun perkara seorang membuat yayasan, lembaga, atau komunitas pengajian, tujuannya memecah belah kaum muslimin. Memecah belah yang kita maksud mencampur adukkan. Al-haq al-batil dicampur adukkan. Atau sengaja menggiring manusia untuk meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun tempat yang walaupun dia mengatakan niat kami baik, disebutkan dalam ayat tadi, bahkan orang-orang kafir ini bersumpah kepada Allah. Orang-orang munafik ini bersumpah kepada Allah. La yahlifunna in aradana illal husna. Demi Allah kami membangunnya untuk kebaikan. Tapi Allah mengatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sesungguhnya Allah bersaksi mereka adalah orang-orang yang telah berdusta. Baik, kita lihat beberapa kandungan dari bab ini. Yang pertama, penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di atas, yang tadi kita sebutkan. Jadi niat ini penting jemaah sekalian. Niat dalam membangun komunitas tertentu, niat dalam membangun lembaga, yayasan, ya, atau bahkan majelis taklim, bahkan majelis taklim. Kalau tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, merusak sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hukumnya tidak boleh. Sekalipun itu masjid. Jadi kalau ada masjid dibangun tujuannya untuk itu, namanya masjid dirar. Masjid yang membahayakan umat Islam. Yang kedua, kemaksiatan itu berdampak negatif, sebagaimana ketaatan berdampak positif. Nah, tadi disebutkan bahwasanya ada seorang yang ingin menunaikan nazarnya, menyembelih onta di Buwanah. Nabi tanyakan, apakah di tempat ini pernah disembah-sembah berhala sebelumnya? Kata dia, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi izinkan. Nah, di sini keluar sebuah hukum, kata para ulama akidah. Kalau tempat tersebut pernah dipakai untuk kesyirikan, kalau masih orang melakukan, nggak boleh secara mutlak. Misalnya ada sebuah tempat nih, sebuah kampung,
Khusus di tempat ini orang melakukan kesyirikan. Nggak boleh kita menyembelih di situ. Itu hukum yang pertama. Ulama mulai khilaf ketika mereka membahas bagaimana kalau tempat itu sudah bersih dari kesyirikan. Dulu pernah, tapi sekarang sudah bersih. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau memang sudah tidak ada lagi dampak negatifnya. Ketika menyembelih di situ, dipersembahkan untuk Allah, tidak ada syiar-syiar kesyirikan yang muncul setelah itu, maka tidak mengapa. Tapi pendapat kedua mengatakan tetap tidak boleh. Karena dari hadis Nabi mengatakan jahiliyah yang sudah terdahulu. Maka pendapat yang paling kuat adalah yang kedua sebenarnya. Sekalipun tempat itu sudah bersih kesyirikan di dalamnya, mungkin ini 10 tahun yang lalu Ustaz, pernah dipakai untuk ritual-ritual kesyirikan. Tapi 10 tahun yang lalu, kata ulama, lebih baik dihindari. Kenapa? Kalau kita menyembelih lagi di tempat itu, muncul kekhawatiran kita menghidupkan sesuatu yang sudah hilang. Orang udah menganggap udah nggak ada. Tapi dengan kita melakukannya, muncul ya syiar-syiar yang dikhawatirkan terjadi lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kesyirikan di masa lalu. Yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang sudah jelas agar keraguan itu menjadi hilang. Teman-teman sekalian, agama ini keyakinan. Tidak boleh kita ragu dalam beragama. Termasuk ragu dalam mengambil sebuah hukum. Nah, ketika kita ragu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tugas kita ada 3. Kita mau melangkah nih, ragu kita. Yang pertama, kita mengilmuinya. Berilmu dulu kita. Karena keraguan itu muncul karena kurangnya ilmu seseorang. Kita ragu ini halal atau haram ya. Karena kita tidak tahu dengan ilmunya. Jadi orang itu muncul keraguan karena ada ilmu yang kurang di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seorang ragu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil sebuah keputusan hukum, maka kembali sebuah kaidah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dia bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Dan ini kaidah yang bisa diterapkan di dunia untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Hanya bertanya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, teman-teman ya, kadang-kadang kita dalam urusan dunia ini perlu nanya, Pak. Kita nggak cukup mengandalkan alat-alat yang ada. Google misalnya. Oh, Google kadang-kadang menyesatkan. Apalagi antum pakai Google Map, Masya Allah. Disuruh muter-muter antum. Ini tujuan jelas, nih lurus, nih kita tahu, tapi kita ragu. Bertanya sama orang lebih bagus. Karena terkadang bertanya kepada seseorang itu lebih jelas. Lebih jelas. Maka Allah mengatakan bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui. Yang ketiga, kalau masih muncul keraguan setelah bertanya, setelah berilmu, maka kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hendaklah dia meminta kepada Allah taufik. Dia minta kepada Allah. Dibutuhkan di situ istikharah. Dalam setiap permasalahan. Dalam kisah ini sahabat ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Nabi bertanya kepada dia, terjadi dialog. Sehingga menghilangkan keraguan. Yang keempat, ya, dibolehkan bagi seorang mufti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum berfatwa untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Jadi tidak mengapa kalau seorang ditanya masalah agama, apalagi kasus-kasus yang butuh rincian. Contoh kasus suami istri berantem, itu nggak bisa sepihak. Kadang-kadang saya pengajian, Ustadz suami saya begini, Ustadz istri saya begini, ini nggak bisa. Nggak bisa ditentukan hukum, nggak bisa. Yang paling bagus datangin dua-duanya. Suaminya ada, istrinya ada, cerita. Baru lebih objektif masalahnya. Karena ketika dalam kasus-kasus tertentu kita nggak bisa untuk mendengarkan satu arah. Dan seorang mufti atau seorang yang ingin berfatwa, seorang hakim ketika memutuskan, maka dia boleh bertanya walaupun itu aib orang lain.
nggak ada masalah. Kata Imam An-Nawawi, di antara sesuatu yang bukan gibah itu menceritakan aib orang lain karena ada maslahat besar. Ada maslahat besar. Contoh dalam kasus perceraian misalnya. Seorang istri gugat cerai. Gugat cerai kepada hakim di pengadilan. Terus hakim nanya, kenapa kamu gugat cerai? Nah, dia boleh menggibahin suaminya depan hakim, boleh. Atau dia boleh bongkar aib suami di depan hakim, boleh. Karena tujuannya untuk apa? Keadilan. Oh, suami saya nggak sholat, suami saya memukul saya, suami saya tidak bertanggung jawab, boleh. Itu beberapa contoh gibah yang dibolehkan. Termasuk juga dalam kasus seorang bertanya kepada dai. Maka boleh dai ini bertanya detail tentang apa yang ditanyakan. Karena sebenarnya hukum asalnya, Bapak Ibu, hukum asalnya seorang tidak boleh bertanya sesuatu yang bukan urusannya, nggak boleh. Itu hukum asal. Makanya kita kalau berteman, Pak, ya, misalnya kita satu mobil sama teman kita nih, terus teman kita ini tiba-tiba nelfon sama istrinya, terus kayak marah-marah sama istrinya. Oh, kurang ajar kamu, marah-marah, Pak. Kemudian dia tutup teleponnya. Kita di sebelah, dalam agama kita nggak perlu tanya sama dia. Kenapa sih berantemnya? Nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya tuh. Kenapa? Hukum asalnya kalau dia tidak mau cerita, berarti dia nggak pengen kita tahu. Jangan tanya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim, dia tidak ingin melakukan apa yang tidak bermanfaat. Ada orang bertanya, kita bantu. Kalau dia nggak bertanya, nggak usah. Karena mungkin dia nggak pengen tahu aib di rumah tangga dia. Jangan ditanya-tanya. Di sini kata para ulama, hukum asalnya seorang menyembunyikan aib. Tetapi kalau ada sebuah maslahat, maka boleh disampaikan. Kemudian yang kelima, mengkhususkan tempat untuk bernazar tidak dilarang selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang. Jadi boleh kita bernazar untuk sebuah tempat. Contoh kayak tadi. Saya bernazar menyembelih onta di Buana, kata sahabat ini. Atau saya bernazar kalau anak saya begini, kalau kerjaan saya begini, saya bernazar. Saya ingin di tempat itu seperti itu, boleh, tidak ada masalah. Bernazar pada sebuah tempat boleh. Atau misalnya kalau proyek ini berhasil, atau saya dapat rezeki sekian, saya ingin bersedekah di Masjidil Haram, itu juga boleh, nggak apa-apa. Selama bukan tempat-tempat yang terlarang. Atau pengen kurbannya di sebuah tempat tertentu, itu tidak ada masalah. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan. Yang keenam ya, tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat. Jika di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah pada masa jahiliyah, walaupun semuanya sudah dihilangkan. Nah, yang tadi kita sebutkan ya. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguatkan pendapat yang ini. Walaupun sudah dihilangkan, tetap jangan di tempat itu. Karena biasanya tempat itu kalau kita lakukan, muncul syiar-syiar baru. Yang tadinya sudah nggak ada, dengan kita menyembelih lagi, muncul persepsi baru di masyarakat. Maka ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan tempat-tempat yang biasa terjadi kesyirikan. Ketujuh, tidak diperbolehkan mengkhususkan tempat untuk bernazar jika tempat itu pernah digunakan untuk melakukan perayaan orang-orang jahiliyah, walaupun hal itu sudah tidak dilakukan lagi. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa perayaan orang-orang jahiliyah, dan disebutkan mereka kalau merayakan perayaan mereka nggak melakukan ritual ibadah. Kadang-kadang hanya makan, minum. Tapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita hanya memiliki dua hari raya. Jadi antum diundang nih di acara Natal, di acara nyepi, acara apalah misalnya. Antum di situ cuma nggak ada ritual. Ustaz, kita nggak ada ngapa-ngapain Ustaz. Kita nggak sembah patung, nggak. Kita cuma ngumpul-ngumpul, makan-makan, memperingati hari besar mereka. Tetap nggak boleh. Ya. Karena pernah ada di masa Nabi seperti itu kasusnya. Tapi Nabi tidak mengizinkan para sahabat hadir di tempat itu.
Kenapa? Karena ketika kita hadir di tempat-tempat seperti itu sama saja kita merusak al-wala wal bara kita. Jadi rasa cinta, rasa benci kita nggak jelas. Padahal sebenarnya kesyirikan adalah sesuatu yang dibenci pada hati seorang mukmin. Benci dia dengan kesyirikan. Kemudian yang ke-9 atau yang ke-8, tidak diperbolehkan melakukan nazar di tempat-tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Jadi nazarnya ada dua macam. Ya. Pertama, nazar yang dibolehkan dalam syariat tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi sebenarnya yang paling bagus jangan bernazar. Jangan bernazar. Udah kita punya target, bismillah. Tapi kalau kita bernazar jatuh kepada hukumnya makruh, dibenci. Kemudian yang kedua, kalau kita bernazar, maka tetap nazar itu tidak boleh dalam rangka maksiat atau dalam perkara yang sudah memang diwajibkan. Contoh, ada perempuan. Saya kalau diterima di pekerjaan itu, saya mau pakai jilbab. Oh, enggak berlaku nazarnya. Jilbab memang wajib, nggak perlu nazar. Memang sudah wajib berhijab. Maka nazar begini nggak sah dan tidak boleh. Atau misalnya, saya kalau naik pangkat, saya berhenti berzina. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Saya berhenti minum khamar. Nggak boleh juga. Karena ini dosa yang memang sudah harus ditinggalkan. Tanpa nazar pun wajib dia untuk meninggalkan. Dan juga nazar yang tidak dibolehkan adalah nazar yang di luar kemampuan seseorang. Yang nggak masuk akal. Kalau saya naik pangkat, saya akan, apa misalnya? Saya akan pergi ke Mars, misalnya. Orang gila ini ya. Pergi ke Mars, atau nggak jelas lah pokoknya. Atau saya kalau naik pangkat, saya akan umrohkan 1 juta orang. Ini kan nggak masuk akal. Mana ada kemampuan kita mengumrohkan sebanyak itu? Kecuali benar-benar kita orang kaya. Ya artinya nazar itu yang masuk akal juga. Jangan berlebih-lebihan dalam masalah nazar. Yang ke-9, harus dihindari perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang musyrik dalam acara keagamaan, perayaan, walaupun tidak bermaksud demikian. Ya sama. Maka dulu ketika azan disyariatkan, Bapak Ibu sekalian, azan, para sahabat berdiskusi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita jadikan panggilan azan itu lonceng. Karena dulu sebelum diturunkan syariat azan, para sahabat ke masjidnya ya masing-masing aja. Kadang-kadang mereka menunggu terlalu lama karena masih banyak orang yang belum hadir. Nah, mereka akhirnya berpikir bagaimana untuk memanggil kaum muslimin berjamaah ke masjid. Ide pertama dengan lonceng. Ada juga dengan trompet. Ini semua ibadah Yahudi sama Nasrani. Ringkasnya akhirnya sebagian para sahabat dia bermimpi. Di mimpi itu dia diajarkan lafaz azan. Ketika dia bangun, maka Nabi membenarkan mimpi itu. Maka itulah awal mula syariat azan ditentukan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ke-10, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-11, tidak boleh seseorang bernazar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya. Jadi kita bernazar tapi bukan milik kita. Tapi harta orang kita nazar nggak boleh. Dan nazar ini Bapak Ibu, ikhwan sekalian, lafaznya harus jelas. Saya bernazar, gitu, harus jelas. Karena nazar beda dengan janji, beda dengan sekadar niat. Dia statusnya di atas itu. Baik, poin yang terakhir, ya. Dari dua dalil ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya tempat itu menjadi hal yang penting dalam agama kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bermukim tinggal di tempat-tempat kekufuran, maka aku tidak menjamin keimanan bagi mereka. Jadi kalau ada orang kerja di tempat-tempat negeri-negeri kafir, yang susah sholat di situ, susah memakai hijab, atau dia berlibur ke tempat-tempat yang memang banyak maksiatnya, sehingga susah dia mentaati Allah di dalamnya, maka Nabi berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini.
Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ana tidak terlalu lama pada siang ini karena masih ada urusan kemigrasi, ikhwan. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, dipersilahkan jemaah sekalian. Fadhal. Ustaz, ada pertanyaan online. Ya. Oke. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz terkait pelarangan menyembelih hewan di tempat yang banyak kesyirikan. Bagaimana jika kita sedang berada di luar negeri yang mayoritas masyarakatnya kafir atau non-muslim? Misalnya kita kebetulan safar atau tugas dinas di sana. Apakah hukumnya membeli daging hewan, ayam atau sapi yang sudah disembelih, dipotong, siap dimasak dari pasar swalayannya? Syukran jazakallah khairan. Ya baik, barakallahu fiik, masya Allah ya. Jadi ada beberapa hukum tersendiri ya, dan Nabi SAW mengatakan inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah kemudahan, mudah. Hukum asalnya kalau kita tinggal di negeri kafir, pertama sebisa mungkin ya, cari komunitas muslim dulu. Cari memang orang yang jelas dia muslim, dia sembelih di situ. Ini yang paling aman ya, ini yang paling aman dan yang paling utama nih. Insya Allah banyak komunitas muslim, insya Allah. Cari memang tempat-tempat yang memang kita tahu pedagangnya muslim dan seterusnya. Itu kalau bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sulit kita mendapatkan atau susah, ya, aksesnya susah, maka kita boleh ya, memakan sembelihannya ahlul kitab. Ada orang Yahudi, Nasrani, boleh. Tapi bukan ateis. Ateis nggak masuk. Karena Yahudi dan Nasrani, mereka menyembelih untuk Allah. Kalau ateis tidak. Makanya kata para ulama, ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang memang dia menyembelih untuk Allah. Karena sebagian ahlul kitab dia sembelih untuk berhala. Tapi dari mana kita tahu, Ustaz? Kita kan beli di pasar. Nah, makanya kata para ulama, kalimat bismillah itulah yang menghalalkan semuanya. Kondisi terakhir darurat, gimana lagi? Kita nggak tahu, ya. Ini ahlul kitabnya gimana? Atau ateis atau gimana? Atau apalagi di pasar. Maka dengan kita membeli hewan ayam, sapi, ya, dengan kita membaca bismillah, itu sudah menjadi halal insyaallah ta'ala. Itu hukum yang paling mudahnya seperti itu. Walaupun tetap kita berusaha mencari tempat-tempatnya kaum muslimin itu lebih utama. Tapi kalau udah nggak ada, nggak apa-apa. Sembelihan yang ahlul kitab, itu adalah halal insyaallah ta'ala. Dan mayoritas orang di dunia ini Nasrani, walaupun ya bukan mayoritas, mungkin sebagiannya banyak yang Nasrani. Tapi jangan lupa membaca bismillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Kita masuk bulan Ramadan. Konsepnya kira-kira poin-poin agar bulan Ramadan kita lebih bermanfaat. Baik, masya Allah. Masih nggak kerasa berapa hari lagi, Ivan? 10 hari lagi ya, masya Allah. Nah kita nggak tahu kita sampai atau tidak, nggak tahu. Kita nggak tahu nih kita sampai atau tidak, kita nggak tahu. Kalau kita mendapatkan Ramadan dan Ramadan kita tuh benar bagus, itu luar biasa keutamaannya. Karena salah seorang sahabat, ya, dia bermimpi, Pak. Jadi ada kejadian di masa Nabi, 2 orang sama-sama masuk Islam, sama-sama masuk. Ini kisah sahih, riwayat sahih, masuk Islam. Yang satunya semangat ibadah, yang satunya biasa-biasa saja. Yang semangat ibadah ini pergi jihad, kemudian meninggal di medan jihad. Yang satunya nggak meninggal. Dia masih hidup sampai 1 tahun ke depan. Kemudian sahabat ini bermimpi, ternyata di mimpinya dia melihat yang pertama masuk surga justru yang ibadahnya biasa-biasa. Yang masih umurnya setahun lagi masih hidup. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi tentang mimpi dia. Kata dia, ya Rasulullah, kok bisa yang ibadahnya biasa saja justru lebih dahulu masuk surga daripada yang mati di medan jihad? Kata Nabi apa? Bukankah dia hidup setahun berikutnya? Iya. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Iya. Maka jarak antara dia dengan sahabatnya itu antara langit dan bumi surganya. Bayangkan nanti. Jadi dapat Ramadan itu kalau kita benar-benar diterima, itu tinggi derajat kita di sisi Allah daripada orang yang tidak mendapatkan atau orang yang sudah meninggal dunia. Itu 1 tahun. Ya. Nah, bagaimana kiat-kiat agar Ramadan kita ini barokah? Ya. Pertama, ya, kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Itu paling penting.
Kita sudah beriman, kita sudah percaya. Waktu itu ditata. Jadi misalnya makan sahur. Setelah sahur kita ngapain? Setelah subuh mungkin kita zikir pagi. Atau mungkin kita bisa baca Al-Quran. Tata waktu kita. Kemudian kita mungkin bekerja nih. Kalau diizinkan kita sholat duha, kita sholat duha. Kemudian qobliyah, ba'diyah jangan dilupakan. Terus rutinitas yang umum kita lakukan. Kemudian ya datangnya waktu tarawih. Dan sebenarnya kadang-kadang orang apa? Nggak pernah qiyamul lail kecuali pas Ramadan, Masya Allah. Tapi Allah takkan pahalanya besar loh. Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam ini selesai, sampai witir maksudnya, maka dia ditulis mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Bayangkan. Kita tarawih cuman setengah jam, apalagi agak kilat sedikit, 20 menit misalnya. Atau sejam misalnya. Tarawih jam 8, jam 9 pulang. Kalau itu diterima Allah, dari jam 9, dari jam 8 sampai pagi, itu kita seperti orang yang sholat semalam suntuk. Itu pahalanya. Maka di sini sebagian ulama mengatakan tarawih tidak lebih dari 11 rakaat. Selesai 11 cukup. Dan pahalanya sempurna sampai pagi hari. Jadi waktu dimaksimalkan. Jangan buang-buang waktu. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan amalan-amalan yang utama. Imam Malik ketika masuk Ramadan, dia tutup majelis hadisnya. Ditutup majelis fikihnya. Dan beliau mengajak murid-muridnya untuk dekat kepada Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, Iqra'u fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya selesaikan dalam 1 bulan. Bacalah dalam 15 hari. Terus sampai ke 3 hari. Jadi ada keutamaan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran wasiyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa mendatangkan syafaat di hari kiamat. Sudah bergandengan tuh. Al-Quran dan puasa, Al-Quran dan puasa. Jadi jangan terlalaikan dari ibadah-ibadah inti. Puasanya, baca Al-Qurannya, kemudian sholat malam. Sholat malamnya. Dan disebutkan juga di antara ibadah di bulan Ramadan yang paling inti adalah bersedekah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Masuk Ramadan lebih dermawan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada teman kita nih, Pak, hari-hari biasa dia biasa-biasa aja. Tiba-tiba ngasih kita makanan, ngasih kita bantuan. Terus kita bilang, tumben ente baik gitu. Oh Ramadan ini, benar itu Pak. Tumben ente baik sama anak. Itu bukan sesuatu yang salah, bagus. Karena memang Nabi mencontohkan kepada kita, di hari-hari biasa beliau baik, dermawan. Di Ramadan lebih baik lagi, bayangkan. Dan biasanya kalau ibadah sedekah ini bagus untuk para wanita yang sedang haid dan nifas. Sehingga dia masih bisa mendapatkan pahala puasa dengan dia memberikan makan orang yang berpuasa. Itu perhatikan juga. Sedekah, ya. Kemudian sholat 5 waktunya dijaga. Dan Nabi mengatakan, ada orang yang berpuasa, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ada orang yang puasa hanya menahan haus dan lapar. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, dia masih berdusta. Ngomong dusta, ngomong yang sia-sia. Sampai disebutkan, inni sha'im, inni sha'im. Kalau ada orang yang mengganggu kita, bilang, saya sedang puasa. Jangan dilawan. Karena ucapan-ucapan rafats, ucapan-ucapan tercela, itu bisa merusak puasa kita. Jadi, perhatikan juga amal yang bisa mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Dan biasanya kita kalau puasa, Pak, itu bergabung 3 kesabaran. Kesabaran dalam mentaati Allah, meninggalkan maksiat, dan menahan gangguan atau menahan kesulitan, haus dan lapar. Dan yang terakhir, ya, dari semua beberapa tips dalam menjaga keberkahan Ramadan kita, perbanyak kita istighfar dan taubat kepada Allah. Karena orang yang memperbanyak istighfar, dia meminta kepada Allah 3 perkara.
Kata Ibnu Qayyim, orang yang mengucapkan astaghfirullah, dia meminta, ya Allah ampuni dosa saya. Astaghfirullah, ya Allah tutup aib dosa saya. Itu juga tuh maksudnya. Astaghfirullah, ya Allah jangan jadikan dosa ini berefek dalam hidup saya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwan, mungkin cukup ya pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.